Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 154. Adikku, seru Tatang Manggala girang. Orang lain bilang kau sudah kisut, tetapi di mataku engkau tetap cantik seperti dahulu. Aku percaya, umur Kak Maulana Ibrahim akan bertambah 100 tahun lagi bila mana mendengar kabar gembira ini. Sudah tentu mereka yang mendengar tersenyum geli mendengar ucapan Tatang Manggala. Tetapi sesaat kemudian mereka menjadi terharu. Mereka tahu bahwa itulah ucapan syukur seorang tua yang merindukan perdamaian. Dan bukannya ucapan seorang pemuda yang masih dirangsang luapan hati. Tergerak hati Dyah Kartika. Segera ia bersembah kepada Sang Aji. Terus berkata, Paduka hendak menjenguk kampung halaman. Hamba hanya dapat mengantarkan sampai di perbatasan. Bila diperkenankan, ingin hamba memundurkan diri dahulu. Hamba ingin cepat-cepat menemui kakak seperguruan hamba yang tertua. Silakan, Bibi. Mengapa terlalu memegang teguh adat istiadat? Di kemudian hari, aku pun ingin mengunjungi padepokan Paman Maulana Ibrahim lagi. Bukan main girang hati Dyah Kartika. Ia lalu berputar kepada Titisari. Dengan tertawa ia membungkuk hormat dan menyatakan terima kasih atas jerih payah gadis itu mendamaikan dirinya. Kemudian berkata nyaring kepada Tatang Manggala, Kak Tatang, jika mulai hari ini engkau bersumpah takkan jadi hamba kerajaan Banten atau menjadi kaki tangan kompeni Belanda, aku mau ikut engkau menemui kakak Maulana Ibrahim. Adikku, usiaku sudah tua. Masakan masih kemaruk harta atau nama kosong lagi, sahut Tatang Manggala meyakinkan. Mendengar kata-kata Tatang Manggala, legalah hati Dyah Kartika. Hal itu berarti bahwa semenjak hari itu dia berada di pihak Laskar Perjuangan Jawa Barat. Maka semua raja muda bersyukur di dalam hati. Mereka berdiri dengan serentak untuk menyatakan hormatnya. Dyah Kartika memutar badannya lagi menghadap Sang Aji. Gusti Aji, Paduka adalah harapan kami Laskar seluruh Jawa Barat. Karena itu, baik-baiklah menjaga diri. Hamba mohon doa restu. Setelah itu, ia memutar badannya dan datang menghampiri Tatang Manggala. Mari kita menemui Kak Maulana Ibrahim, katanya. Tatang Manggala girang bukan main. Meskipun kesehatannya belum pulih, ia lantas saja mendampingi Dyah Kartika. Mereka berjalan sangat cepat. Sebentar saja bayangannya hilang dari penglihatan. Melihat mereka rukun kembali, tak terasa Sang Aji dan Titisari menghela napas. Keadaan mereka pun tak berbeda jauh. Mereka hampir terpisahkan oleh kehendak peradaban manusia. Hanya oleh kehendak Sang Maha Pasti, mereka bisa berkumpul kembali dengan ajaib. Dalam keheningan itu, mereka mendengar derap kuda mendatangi. Seorang laki-laki berkepala gede, berbibir tebal dan berkulit hitam lekam meloncat dari punggung kuda. Begitu tiba di atas tanah, lantas saja ia membungkuk hormat. Buru-buru Sang Aji mencegah seraya berkata, Aki Tunjung Biru, mengapa mesti melakukan peradatan yang bukan-bukan? Aku adalah cucumu, Sang Aji yang dahulu. Jangan kau tolak sikap hormatku ini. Ingat, kau kini menjadi junjunganku pula, kata Ki Tunjung Biru. Kalau engkau merubah tata tertib ini, engkau akan merusak kepemimpinanmu sendiri. Lagi pula siapa saja tahu, bahwa aku tidak menyembahmu. Tetapi hormatku kualamatkan kepada jabatanmu. Engkaulah pemimpin para raja muda. Dengan sendirinya wajib aku menyebutmu dengan Gusti. Tentu saja Sang Aji tak dapat menerima pernyataan Ki Tunjung Biru itu. Terhadap Ki Tunjung Biru, selamanya ia menganggap sebagai kakeknya sendiri dan setengah gurunya. Bukankah orang tua itu yang mula-mula membawanya ke jenjang percaturan dunia dengan pengaruh getah sakti Dewa Daru? Kecuali itu ia mewarisi ajaran cara bersemadi pula. Tetapi ia melihat pandang Ki Tunjung Biru bersungguh-sungguh. Melihat Titisari tak membantah pernyataannya, mau tak mau ia harus menerimanya. Meskipun demikian, mulutnya tak kuasa berbicara. Ia hanya memanggut dengan kepala kosong. Dan melihat anggukan itu, wajah Ki Tunjung Biru nampak menjadi cerah. Nah, inilah kuda Willem. Kalau bukan anakku Titisari yang mengatur sudah lama binatang jempolan ini kena rampas kompeni, kata Ki Tunjung Biru. Lagi-lagi Titisari. Semuanya Titisari. Hati Sang Aji benar-benar menjadi terharu. Baru ia hendak membuka mulut, Ki Tunjung Biru berkata, banyak yang hendak kita bicarakan. Tapi baiklah kita tunda dahulu.
Sekarang kau berangkatlah dahulu melapangkan hatimu yang sedang pepat. Aku hanya mengantarkan sampai di perbatasan ini. Selamat jalan dan jagalah dirimu baik-baik. Ki Tunjung Biru lalu menyiratkan pandang kepada rekan-rekannya. Ia memberi isyarat. Dan para raja muda lantas saja datang memberi hormat. Seorang demi seorang menyampaikan selamat jalan. Kemudian mereka memutar badan dan pergi berbareng memasuki hutan belantara wilayah Jawa Barat untuk meneruskan perjuangan melawan penindasan, kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Bukan main pilu rasa hati Sang Aji. Ia seperti terasa ditinggalkan semua yang dicintainya. Untung di sampingnya masih ada tambatan jiwanya. Itulah titisari permata yang paling mahal baginya. Tak dikehendaki sendiri, ia menoleh. Kebetulan pula, titisari mengawaskan padanya. Maka bertumbuklah pandang mereka. Titisari, sekarang kita kemana? Ia berbisik. Aku akan pergi. Kita mempunyai jalan kita masing-masing, jawab Titisari sengit. Itulah suatu jawaban di luar dugaan Sang Aji. Mengapa gadis ini mendadak menjadi begitu? Belum lagi hilang rasa herannya, Titisari benar-benar lari menjauhi dengan sekencang-kencangnya. Hai, Titisari. Mengapa kau? Seru Sang Aji kaget. Titisari boleh mengeluarkan seluruh kepandaiannya untuk lari sekencang-kencangnya. Tetapi dengan sekali berkelebat, Sang Aji telah menghadang di depannya. Tolol! Mengapa kau berlagak menghalang-halangi kepergianku? Aku hendak kemana saja, apa pedulimu? Katanya sengit. Titisari! Mengapa kau? Sang Aji tergegap-gegap. Ia kini memiliki ilmu sakti yang paling tinggi di dunia. Tetapi menghadapi Titisari, ia seperti macet. Tatang Manggala tadi menyebut aku dengan Gusti Ayu. Apa sebab engkau tidak minta keterangan lagi kepadaku? Potong Titisari cepat. Barangkali kau segan terhadap mulut jahil bawahanmu. Tapi sekarang mereka sudah pergi. Mengapa engkau berlongo-longo seperti anak tolol? Tercengang Sang Aji mendengar bunyi kata-kata Titisari. Tetapi ia kenal lagak lagu Titisari yang kadang-kadang meletup di luar dugaan. Maka cepat-cepat ia berkata, aku selamanya tolol. Bukankah engkau sudah tahu? Siapa yang berani berkata bahwa kau tolol? Orang itu bosan hidup, suara Titisari beralih mengancam. Sang Aji jadi kewalahan. Tapi selamanya ia bersabar hati. Lalu berkata mengembalikan soalnya. Titisari. Bukankah semenjak tadi aku ingin minta keterangan apa sebab Paman Tatang Manggala menyebutmu dengan sebutan Gusti Ayu? Lalu engkau mulai meriwayatkan kisah perjalananmu, bagus. Apakah engkau sudah mengetahui dengan jelas, setelah aku selesai berkisah? Belum. Bahkan engkau tidak menyinggung-nyinggung lagi. Kalau tidak tahu, mengapa tidak mendesak? Itulah suatu bukti, bahwa engkau tidak membutuhkan aku lagi. Karena itu aku akan pergi. Nanti dahulu. Sang Aji gugup. Biarlah kuulangi lagi pertanyaanku. Apa sebab Paman Tatang Manggala menyebutmu dengan sebutan Gusti Ayu? Mendengar pertanyaan itu, wajah Titisari lantas berubah menjadi sabar. Matanya berseri-seri dan mulutnya menyungging senyum. Katanya, coba tebak apa sebabnya? Dalam mengadu kelancaran mulut, betapa Sang Aji dapat melawan Titisari. Titisari, kaulah saja yang mengatakan. Selamanya aku tak dapat berpikir cepat, katanya dengan suara mengalah. Titisari merenggut, ia mencibirkan bibir dengan hati dengki. Lantas menyahut, dosa ini engkaulah yang memikul. Dosa yang mana? Sang Aji heran. Laki-laki selamanya memang mau menang sendiri, Titisari menyesali. Apa sebab engkau kemaruk kekuasaan sampai menjadi seorang raja? Para raja muda lantas membahasakan akan diri hamba. Dan si tua bangkotan Tatang Manggala lantas ikut-ikutan pula menyebut aku dengan Gusti Ayu. Bukankah keterlaluan? Sampai di sini, wajahnya mendadak bersemu merah. Ah, Titisari, seru Sang Aji girang setelah sebentar tercengang. Memang engkau permaisuriku. Paman Tatang Manggala tidak salah. Benar? Titisari bersyukur. Benar. Sungguh? Sungguh. Bersumpahlah. Aku harus bersumpah bagaimana? Sang Aji menegas. Bersumpahlah dengan dasar hatimu. Sang Aji berpikir sebentar. Lalu bersumpah,
aku bersumpah kepada diriku sendiri, bahwa kau akan menjadi istriku. Dan aku akan menjadi suamimu. Mendengar bunyi sumpah Sang Aji, Titisari tertawa terpingkal-pingkal. Kalau hal itu terjadi pada seorang pemuda lain, pastilah pemuda itu akan mencari kata-kata besar dan kalimat-kalimat yang menyeramkan. Tapi dasar watak Sang Aji sangat sederhana dan polos, maka ia bersumpah pada pokok tujuannya saja. Tapi justru demikian, Titisari sangat bersyukur. Dengan sekali lompat, ia menjatuhkan diri dalam pelukan Sang Aji sambil berkata berbisik. Aji, bawalah aku ke atas punggung kudamu. Mari kita pulang menemui ayah. Hati Sang Aji melonjak gembira. Dan begitu gembira dia, sampai ia merasa diri menjadi gendeng. Tanpa berbicara lagi, ia lari menghampiri kudanya. Titisari diletakkan di atas punggung Willem. Sedangkan dia sendiri berada di atas kuda pemberian kakak angkatnya Willem Erbeveld. Mereka menempuh perjalanan dengan tak perlu tergesa-gesa. Karena itu pada hari ketiga, barulah mereka tiba di Pekalongan. Hati mereka sangat lapang dan penuh syukur. Kota Pekalongan yang dahulu membuat mereka sibuk, kini berkesan segar. Maka terasalah, bahwa semuanya itu tergantung kepada keadaan hati. Di Pekalongan mereka mendengar warta terakhir tentang semua yang terjadi di Jawa Tengah. Laskar Sultan Hamengkubuwono II berhasil menggempur laskar gabungan Pangeran Bumigede. Menurut kabar, pangeran itu kini dikejar-kejar dari tempat satu ke tempat lainnya. Di mana dia berada, masih merupakan suatu teka-teki besar. Mendengar warta itu, hati Sang Aji tercekat. Ia mencemaskan Sanjaya. Maka dengan persetujuan Titisari ia mempercepat perjalanannya. Pada hari kelima, sampailah mereka di pinggang Gunung Sumbing. Itulah jalan yang pernah diambah gurunya Wirapati. Mendadak saja selagi mereka menikmati pemandangan alam, mata Sang Aji yang tajam melihat berkelebatnya kebo bangah. Ia jadi heran. Melihat lagak lagunya, ia seperti seorang yang tidak waras akalnya, kata Titisari, tetapi aneh semenjak lama ia selalu mengikutimu. Tahukah engkau, dia selalu mencoba menjejak kemana saja pergimu. Pastilah kau tidak menyangka demikian. Memang buruk bagimu, tapi baik bagiku. Mendengar kata-kata Titisari, Sang Aji bertambah heran. Minta keterangan. Baik bagaimana? Kalau tidak, masakan kau sekarang sudi memperhatikan aku, sahut Titisari. Melihat dia selalu berputar-putar di wilayah Jawa Barat, segera aku pergunakan tenaganya, ia sengaja aku pancing. Begitu engkau muncul di tengah-tengah para panglimamu, muncullah dia pula. Ternyata semuanya berjalan seperti kehendakku. Sang Aji tertegun. Baru sekaranglah dia sadar, apa sebab kebo bangah muncul dengan tiba-tiba dan akhirnya merupakan jembatan penghubung antara dia dan Titisari. Ia masyghul berbaring bersyukur. Akhirnya ia tertawa geli di dalam hati. Selamanya engkau nakal, katanya setengah berbisik. Sesungguhnya kebo bangah mempunyai jalan pikirannya sendiri, ia berada dalam keadaan sadar dan tidak. Semenjak kena gempur tenaga sakti Sang Aji, ia seperti merasa diri terikat kepada pemuda itu. Apa itu? Ia sendiri tak dapat meskipun dengan tiba-tiba ia memperoleh kesehatannya kembali. Yang terasa dalam dirinya, ia harus mengikutinya kemana saja Sang Aji pergi. Ia seperti mempunyai piutang-piutang rasa dendam bercampur dengan rasa jeri. Hal itu terjadi akibat wataknya yang mau menang sendiri pada zaman jayanya. Ia ingin merajai segalanya. Selama hidupnya belum pernah ia dikalahkan orang. Maka kekalahannya terhadap Sang Aji, membuat ia berpenasaran dalam keadaan bawah sadar. Seakan-akan timbullah suatu wajib dalam dirinya harus menuntut balas untuk menebus kekalahannya. Tetapi anehnya, bila mana mendengar nama Sang Aji ia seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan hatinya. Ia harus cepat-cepat berlalu. Akan tetapi manakala sudah tenang kembali, lagi-lagi teringat dia untuk menebus kekalahannya. Dengan demikian ia hidup terombang-ambing mengikuti arus angannya yang selalu berubah-ubah. Pada hari itu ia memang sedang menguntit jejak Sang Aji, setelah dapat menguasai ketenangannya sehabis lari tunggang langgang kena gertak pemuda itu. Sang Aji dan Titisari meneruskan perjalanannya dengan lambat-lambat, karena itu mudah untuk menyusulnya. Ia bersikap hati-hati sekali. Rasa nalurinya selalu mengkisiki dirinya, agar mengikuti dalam jarak jauh. Karena betapapun juga ia seorang berilmu tinggi. Maka pandailah ia melihat gelagat. Tapi meskipun demikian, akhirnya ia tak dapat luput dari indera Sang Aji yang tajam luar biasa.
Merasa akan mendapat bahaya, cepat ia lari menubras-nubras menyeberangi daerah hutan dan pegunungan. Titisari tertawa perlahan. Katanya, lihatlah dia bukan orang gendeng benar-benar. Kita bisa mengandal kepada kecepatan si Willem. Tapi kalau dia memasuki hutan, menyeberang sungai apalagi melompati jurang serta mendaki gunung, meskipun Willem mempunyai sayap takkan mampu menyusulnya. Bukankah cerdik? Sangaji menghela napas. Seperti kepada diri sendiri ia menyahut. Sebenarnya Paman Kebo Bangah tidaklah terlalu jahat. Dia berjuang untuk mencapai idam-idaman hatinya. Kalau dipikir tiap orang berjuang untuk idaman hatinya. Hanya saja untuk mencapai idaman hatinya, kerap kali ia menggunakan akal licik. Inilah yang kurang benar. Haji, sejak kapan kau pandai berbicara? Titisari heran. Merah muka Sangaji kena sindiran Titisari. Iya. Tak menyahut. Sebaliknya lantas saja ia membedalkan kudanya. Kuda pemberian Willem Erbeveld cepat larinya. Tetapi Willem lebih cepat lagi. Menjelang sore hari, mereka sudah berjalan berendeng lagi dengan hati penuh syukur. Pada malam harinya, selagi beristirahat, mereka mendengar kentung bertalu bersambung-sambung. Dusun lantas nampak sibuk. Beberapa pemuda keluar rumah dengan berkelompok. Mereka membawa tombak, parang, golok atau pedang. Wajahnya nampak tegang. Titisari selamanya usil. Tidak menunggu persetujuan Sangaji, ia turun ke desa mencari berita. 1 jam ia pergi, kemudian datang dengan membawa berita. Aji, celakalah adik angkatmu. Laskar Sanjaya dan Pangeran Bumi Gede dimusuhi rakyat. Setiap gerakannya diintip. Suara kentung tadi adalah suatu tanda bahwa mereka berada di sekitar tempat ini. Kabarnya mereka dikejar-kejar Laskar Pangeran Ontowiryo. Kau berangkat? Tidak. Tercekat hati Sangaji mendengar berita itu. Ia mencemaskan keselamatan jiwa Sanjaya. Laskar Pangeran Bumi Gede hancur atau tidak, itulah bukan urusanku. Tapi Sanjaya adalah adik angkatku, katanya dengan suara menggeletar. Bagus. Tapi ingatlah, Sanjaya tak beda dengan bangsat. Hatinya sangat buruk. Titisari memperingatkan. Titisari, janganlah kau berkata begitu, tegur Sangaji. Meskipun andai kata benar kata-katamu, tapi dia merupakan sisa milik kita satu-satunya. Teringat betapa Sangaji sudah tidak memiliki sanak kadang lagi, hati Titisari jadi terharu. Katanya dengan suara rendah, baiklah semenjak ini aku takkan membicarakan dia lagi. Aku berjanji. Hanya saja, meskipun kau menganggapnya baik, aku tidak. Mari kita berangkat. Mereka berdua lantas saja melarikan kudanya cepat-cepat. Udara kala itu nampak jernih. Bulan sudah tidak sipit lagi. Bahkan sudah nampak hampir bulat penuh. Seluruh persada bumi dicerahi dengan cahayanya yang lembut. Maka perjalanan itu sangat menyenangkan. Kira-kira menjelang tengah malam, mereka dihadang oleh serombongan penjaga dusun. Seorang laki-laki berusia lanjut tersembul di antara mereka. Lalu berteriak dengan suaranya yang parau. Siapa mengumbar adat sampai berani keluyuran di tengah malam begini? Hayo, turun. Mendengar suara itu, Sangaji kaget bercampur girang. Itulah suara yang sangat dikenalnya. Terus ia melompat dari punggung kudanya seraya berteriak nyaring, Guru, aku muridmu yang tolol. Ia kemudian menoleh kepada Titisari dan memanggil. Titisari, guruku Jaga Saradenta. Titisari lantas turun dari punggung kudanya, ia datang menghampiri dengan agak kemalas-malasan. Seperti diketahui terhadap guru Sangaji yang berwatak uring-uringan itu, ia mempunyai kesan kurang baik. Dahulu di lapangan Pekalongan, hampir saja ia bentrok. Untunglah sewaktu berjuang bersama-sama di Kubang Batu melawan Laskar Pangeran Bumi Gede, kesan buruk itu berkurang banyak. Itulah sebabnya, meskipun nampak kemalas-malasan, namun wajahnya menunjukkan rasa girang. Terkejut ialah Jaga Saradenta. Mendengar suara Sangaji ia seperti lagi bermimpi. Benarkah itu muridnya yang selalu dirindukannya? Ia mengira dalam hidup ini takkan berjumpa lagi. Benarkah kau anakku Sangaji? Suara gemetaran karena terharu. Dengan hati pilu, Sangaji mencium lutut gurunya. Benar. Aku si tolol Sangaji. Ah kalau begitu, aku bukan mimpi. Oh, anakku kenapa kau datang lagi?
Mari kita berbicara dahulu. Jaga Saradenta membawa Sangaji dan Titisari memasuki sebuah gubuk. Ternyata itulah gubuk penjagaan dalam rencana pengepungan Laskar Pangeran Bumi Gede. Setelah saling melahirkan rindunya masing-masing, Jaga Saradenta segera minta keterangan apa sebab pemuda itu datang kembali ke Jawa Tengah. Sangaji segera menceritakan pengalamannya selama berada di Jawa Barat. Ia menyinggung pula kepergiannya mendaki dataran tinggi Gunung Cibugis, tetapi lama sekali tidak mengabarkan siapa dirinya sekarang. Tatkala kisahnya mulai menyinggung Sony The Hoop dan ibunya, mulutnya terasa terkunci. Hampir saja ia menangis. Syukur ingatlah dia, bahwa gurunya itu sangat benci kepada air mata. Meskipun demikian mendengar Rukmini meninggal secara tak wajar, orang tua itu tak dapat menahan air matanya juga. Matanya nampak merah. Dan kumisnya bergetaran menahan rasa tangis. Sudahlah, siapa yang pernah lahir di dunia ini yang tidak akan mati, katanya mengatasi perasaannya sendiri. Mereka berbicara sampai menjelang fajar hari. Kemudian orang tua itu menerangkan sebab musabab beradanya di dusun itu. Kau tahu, jelek-jelek aku ini seorang Demang. Dusun ini masih termasuk wilayahku, ia mulai. Laskar Bumi Gede kini tinggal menunggu saat-saat terakhir. Pangeran Ontowirio tidak hanya mengerahkan laskar Kasultanan saja, tapi pun minta bantuan para pendekar. Gurumu Wirapati kabarnya turun gunung pula dengan paman-paman gurumu, juga gurumu sendiri pendekar Gagak Seta kabarnya tidak menolak. Dia memang seorang pejuang semenjak Perang Giyanti, masakan menolak permintaan Pangeran Ontowirio. Ia berhenti mengesankan. Lalu mendadak mengalihkan pandang kepada Titisari. Nona, ayahmu ikut menyingsingkan lengan baju pula. Inilah suatu kejadian luar biasa. Kabarnya hal itu dilakukan, demi untukmu. Demi untukku? Titisari tercengang. Siapa yang tidak tahu kesedihan ayahmu karena memikirkan kepergianmu? Cuma saja ia mengira bahwa kepergianmu itu karena bosan melihat sepak terjangnya yang menyendiri. Maka dia berkata, mulai hari itu dia akan kembali berjuang seperti dahulu hendak mengikis habis semua angkara murka, selagi tubuh masih bisa bergerak. Hebat. Sungguh hebat. Kiai Kasan Kesambi sampai tertawa terbahak-bahak oleh rasa syukurnya. Mendengar berita tentang ayahnya, hati Titisari menjadi pilu. Teringat akan perjalanannya sendiri yang selalu bertaruhan dengan jiwa, ia menjadi iba terhadap ayahnya, ia tahu sepak terjang ayahnya itu sesungguhnya terbersit dari rasa rindu dan rasa sepi. Maka ingin sekali ia cepat-cepat menghadap ayahnya. Sangaji pun demikian. Ia kini tidak sanak tidak kadang. Ayah dan ibunya sudah meninggal pula. Satu-satunya yang dicintainya kini ialah kedua gurunya. Dengan Jaga Saradenta dia sudah dapat berjumpa dengan ajaib. Hatinya sangat bersyukur. Sekarang inginlah pula ia mencium lutut gurunya Wirapati yang senantiasa dipujanya di dalam hati, sekalipun ilmunya sendiri kini sudah jauh melampaui. Kalian ingin segera berangkat, kata Jaga Saradenta seakan-akan dapat membaca gejolak hati mereka. Aku pun ikut. Sebentar. Aku akan berkemas-kemas. Fajar hari telah tiba, tatkala mereka bertiga berangkat menuju ke Dusun Krosak. Sepanjang jalan mereka mendapat warta tentang pertempuran sengit antara sisa-sisa Laskar Pangeran Bumi Gede dan Laskar Pangeran Ontowirio. Sekarang sisa-sisa Laskar Pangeran Bumi Gede tinggal menunggu kematiannya di sekitar desa Gumrenggeng. Kabarnya, Pangeran Bumi dan Sanjaya kini tinggal mengandal kepada perlindungan para pendekarnya yang tinggal beberapa orang saja. Mendengar berita itu, Sangaji memacu kudanya. Titisari dan Jaga Saradenta segera menyusul dengan memacu kudanya pula. Sebentar saja, Dusun Gumrenggeng sudah nampak di depannya. Mereka terkepung di pinggir hutan dekat tebing kali, kata seorang penjaga dusun. Sangaji segera mengarah ke arah penunjukannya. Hatinya gelisah bukan main. Mengingat Pangeran Ontowirio mengerahkan para pendekar yang dibantu pula oleh pendekar Gagak Seta dan Adipati Surengpati, maka pendekar-pendekar pelindung Pangeran Bumi Gede dan Sanjaya, bukanlah merupakan soal sulit. Benar juga. Baru ia melintasi dua petak sawah, pendengarannya yang tajam menangkap suara tertawa yang dikenalnya. Itulah suara Gagak Seta. Hai, jangkrik bongol. Bangsat itu tinggal memijit kepalanya. Hayo, siapa di antara kita yang akan membuat jasa terlebih dahulu? Adipati Surengpati tertawa perlahan.
Sahutnya angkuh. Untuk membunuh kedua binatang itu, masakan perlu kita bersegan-segan? Tapi tunggu dahulu sampai teman-teman anakku sudah merasa puas. Sangaji dan Titisari melompat dari atas kudanya. Begitu bernafsu mereka sampai hampir melupakan Jaga Saradenta. Setelah orang tua itu melompat pula dari kudanya, mereka bertiga lalu mendekati sebuah ketinggian. Di tengah lapangan terbuka yang dipagari hutan, nampaklah beberapa orang menggeletak tak berkutik lagi. Di sebelah timur pendekar Hajar Karangpandan sedang menghajar lawannya. Di dekatnya Panembahan Tirtomoyo pun berada di atas angin. Musuh mereka tinggal dua orang itu saja. Pendekar Cocak Hijau dan Manyarseu. Pangeran Bumi Gede nampak pucat lesi. Pakaiannya kusut. Dengan putus asa ia mengikuti jalannya pertarungan itu. Di dekatnya terbaring seorang pemuda yang bernapas kempas-kempis. Pakaian yang dikenakan pemuda itu sudah lusuh dan rontang-ranting. Dialah Hendroma Sanjaya yang nampaknya kini menjadi bangkrut. Mereka berdua tak dapat menyingkirkan diri lagi, karena seluruh lapangan sudah terkepung rapat. Apalagi di sana terdapat pula pendekar sakti Gagak Seta dan Adipati Surengpati. Melihat Sanjaya, hati Sangaji pedih pilu. Ia melayangkan pandang. Mendadak ia melihat gurunya Wirapati berdiri gagah di samping paman-paman gurunya. Sebentar ia heran, apa sebab gurunya berada pula di situ. Teringat keterangan gurunya Jaga Saradenta, bahwa pada saat itu orang-orang gagah di seluruh tanah air sedang mengepung Pangeran Bumi Gede untuk melakukan pukulan yang menentukan, ia jadi mengerti. Mau ia menyeru, sekonyong-konyong terdengar gurunya Jaga Saradenta berseru nyaring kepada Ki Hajar Karangpandan. Hai, Pendeta Edan. Kau mengajak kakak seperguruanmu Tirtomoyo menelanjangi kedua pendekar rebusan itu. Apakah adil? Semenjak dahulu, Cocak Hijau dan si Bangkotan Manyarseu bukankah lawan kita berdua? Dengan kakakmu Tirtomoyo tiada sangkut pautnya. Mendengar ucapan Jaga Saradenta, Hajar Karangpandan melengak sejenak. Begitu mengenal suaranya, Pendeta Edan itu tertawa riuh. Lalu menyahut. Ah, Demang Segaluh. Kau selamat? Kudengar suaramu begitu kuat. Apakah muridmu berada pula di sini? Aku seorang tua Bangkotan semenjak dahulu berjalan seorang diri. Muridku memang jempolan melebihi muridmu. Tetapi belum sampai hatiku untuk bersandarkan diri kepadanya. Bagus. Bagus. Hajar Karangpandan tertawa terbahak-bahak sambil terus merabu lawannya. Kau benar-benar akan ikut mengambil bagian? Baiklah kakak Tirtomoyo, apakah engkau sudi mendengarkan comelan Demang Edan itu? Panembahan Tirtomoyo kenal akan sepak terjang adik seperguruannya yang edan-edanan itu. Dengan tertawa perlahan, ia lantas menjejak tanah dan melesat keluar gelanggang. Dan pada saat itu, masuklah Jaga Saradenta ke dalam arena. Manyarseu dan Cocak Hijau mendongkol bukan main diperlakukan demikian. Itulah suatu hinaan di luar batas. Selama hidupnya mereka berdua termasuk pendekar jempolan. Mereka pun mengandal kepada kepandaiannya sendiri. Dahulu mereka berdua pernah bertarung menguji kepandaian dengan Ki Hajar Karangpandan dan Jaga Saradenta di lapangan kota Pekalongan. Meskipun lawannya tangguh, namun mereka tidak berada di bawahnya. Maka begitu Jaga Saradenta memasuki gelanggang, seperti berjanji mereka berdua merangsek dengan menggunakan senjata andalannya kepada kepandaiannya sendiri. Dahulu mereka berdua pernah bertarung menguji kepandaian dengan Ki Hajar Karangpandan dan Jaga Saradenta di lapangan kota Pekalongan. Hai, Jaga Saradenta. Kudengar pukulanmu hebat sekali, kata Hajar Karangpandan. Tapi kau lagi menghadapi manusia yang sedang sekarat. Kalau kau tidak mengeluarkan senjata cempulingmu, aku khawatir kau bakal kebakaran jenggot. Jenggot apa? Sahut Jaga Saradenta si penaik darah. Sudah lama aku tidak memelihara jenggot. Bagus, bagus. Kalau begitu, mari kita bertaruh untuk yang penghabisan kali. Apakah kau hendak mengajak aku minggat ke wilayah barat lagi? Bukan, bukan, sahut Hajar Karangpandan sambil bertempur. Masing-masing kini menemukan musuh bebuyutan. Siapa yang bisa merebahkan lawan lebih dahulu, dia yang menang. Aku sendiri bersedia menyembah kakimu 700 kali. Siapa kesudian kau sembah? Memangnya kakiku ini kaki perempuan? Damprat Jaga Saradenta dengan mata melotot. Tapi baiklah. Aku bukan banci. Mari kita mulai.
Dengan sebat, Jaga Saradenta menghunus cempulingnya dari sarungnya. Itulah senjata andalannya semenjak dahulu. Dia kini sudah lanjut usianya. Meskipun demikian tenaganya seperti bertambah. Itulah akibat kena pertolongan Sangaji, sewaktu dia luka parah. Tenaga sakti Sangaji yang merasuki tubuhnya ternyata menambah keteguhannya. Tak mengherankan, bahwa tiada selang beberapa waktu terdengarlah jerit melengking. Pendekar Cocak Roboh terguling kena tikamannya. Tetapi pada saat itu Manyar Sewu rebah pula terbabat pedang Hajar Karangpandan. Dengan begitu mereka berdua tiada yang kalah atau menang dalam pertaruhan itu. Besar pengaruh keruntuhan itu bagi Pangeran Bumi Gede. Rupanya pertarungan itu merupakan pertaruhan nyawanya. Mulutmu ini manakah yang benar? Yang satu bilang bukan muridku. Yang lain bilang muridku. Apakah mulutmu biasa bocor? Tegur Gagak Seta. Bukan begitu, Hajar Karangpandan menyahut cepat. Sebagai seorang murid yang mendurhakai guru, sebenarnya sudah lama dia harus mati. Tapi mengingat ayahnya. Mengapa ayahnya? Ayahnya seorang laki-laki tulen. Seorang laki-laki sejati. Gagak Seta tercengang. Lantas kaget. Terus berkata dengan suara rendah. Ah ya, bukankah ayahnya sahabat ayah muridku Sangaji? Benar. Sahut Hajar Karangpandan bersemangat. Cuma saja dia berhati binatang sampai tega membiarkan ayahnya sendiri dibunuh ayahnya yang gadungan itu. Karena itu, izinkan aku menagih hutang. Aku gagal mendidik anaknya, kini akan kubayar dengan membunuh musuh besarnya. Setelah berkata demikian, dengan sekali melompat Hajar Karangpandan menghampiri Pangeran Bumi Gede. Ia tahu, Pangeran Bumi Gede mempunyai senjata rahasia. Untuk melawan senjata rahasia itu, ia sudah berjaga-jaga karena itu hatinya tak gentar. Tunggu, tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Sangaji meloncat ke tengah gelanggang. Dan semua menoleh oleh rasa kaget. Wirapati berteriak girang bercampur heran. Segera ia lari menghampiri, tapi begitu teringat akan persoalan gawat yang belum memperoleh penyelesaian itu, ia menahan diri. Paman Hajar Karangpandan, kata Sangaji dengan sikap hormat. Dahulu hari semasa aku dan Adinda Sanjaya masih kanak-kanak paman menghadiahi kami berdua suatu benda pusaka. Itulah pusaka keris Kiai Tunggul Manik dan Bende Mataram. Hari ini, dari jauh aku datang untuk kukembalikan kepada yang berhak. Bukankah keris Kiai Tunggul Manik hak milik Adinda Sanjaya? Hai. Mengapa soal lama itu diungkit-ungkit kembali? Kata Hajar Karangpandan sesudah mengatasi rasa herannya, ia seorang yang memiliki akal banyak dan cerdik. Ia menduga, kata-kata Sangaji pasti mempunyai latar belakang yang penting. Maka ia menyabarkan diri untuk menunda maksudnya hendak menghabisi nyawa Pangeran Bumi Gede. Di Pekalongan dahulu, bukankah aku sudah bilang bahwa kedua pusaka itu sudah menjadi milikmu seorang? Buat apa kau bagikan kepada manusia setengah binatang? Tidak, Paman, sahut Sangaji dengan suara sedih. Ibuku berpesan, bahwa aku harus mengembalikan kepada yang berhak menerimanya. Kalau aku tidak melaksanakan, arwah ibu takkan memperoleh ketentraman di alam baka. Hai, kenapa ibumu? Hajar Karangpandan terkejut. Apakah? Merah mata Sangaji mendengar pertanyaan itu. Ia segera mengalihkan pembicaraan. Katanya dengan menelan ludah, sekarang biarlah aku melaksanakan pesannya yang terakhir. Ibu menghendaki, agar kedua pusaka itu kuserahkan kepadanya penuh-penuh. Tidak. Itu tidak adil. Tidak adil. Hajar Karangpandan berjingkrakan. Sangaji tidak menghiraukan reaksi Ki Hajar Karangpandan. Ia menenteng kedua pusaka warisan itu dengan kedua tangannya, lalu menghampiri Sanjaya. Adikku Sanjaya, terimalah. Kemudian pergilah dari sini. Bawalah ibumu pulang ke kampung. Aku yang menjamin, bahwa mereka tidak akan mengusik dirimu. Girang Sanjaya mendengar kata-kata Sangaji. Hampir ia tidak percaya kepada pendengarannya sendiri. Dengan tertatih-tatih ia bangkit. Ini untukku? Oh, kau sangat baik hati. Katanya dengan suara gemetaran. Itulah pusaka yang selalu terbayang di dalam mimpinya. Sekian tahun ia berjuang untuk memperolehnya. Dan berapa banyak korban yang sudah dilakukan, tak terhitung lagi nilainya. Kini di luar dugaan ia dapat memperolehnya dengan sangat mudah. Karena itu ia bersangsi akan maksud baik Sangaji.
Ia menoleh kepada ayahnya untuk minta pertimbangan. Ternyata Pangeran Bumi Gede membalas dengan anggukan. Mata Pangeran Bumi Gede yang sudah nampak redup mendadak timbul lagi sinarnya. Maka dengan mantap ia menerima kedua pusaka sakti itu. Terima kasih, bisiknya. Lalu ia berputar menghadap ayahnya. Berkata dengan tak jelas, ayah, periksalah tulen tidaknya, bukankah ini kehendak Tuhan? Dengan mata berseri-seri, Pangeran Bumi Gede menerima kedua pusaka Pangeran Semono itu dengan tangan kirinya. Sedang tangan kanannya masih menggenggam tongkat senjata rahasianya. Sekonyong-konyong selagi ia memeriksa kedua pusaka impian itu, suatu kesiur angin dahsyat menghantam dirinya. Terdengar suara nyaring menyusul. Lepaskan! Lepaskan! Itulah milik Raja Langit. Sang Haji melesat mundur begitu terasa kena dampratan angin dahsyat. Kemudian peristiwa selanjutnya terjadi dengan sangat cepatnya. Bersambung ke bab 155. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.